Shalom, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di podcast Stella. Seperti biasa, kami akan menemani teman-teman semua bermalam minggu. Daripada teman-teman jalan-jalan, masih PPKM juga, mending teman-teman stay tune di channel kita, nonton kita. Siapa tahu dari podcast kita malam hari ini teman-teman bisa terberkati. Seperti biasa, kita tidak sendiri, tetapi kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial teman-teman, karena ini adalah salah satu wanita yang hebat. Nah, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu sama beliau. Bu, boleh memperkenalkan nama Bu biar kami lebih dekat sama Ibu. Oke, baik, terima kasih. Shalom, selamat malam untuk rekan-rekan semua di rumah. Perkenalkan, nama saya Pendeta Harini dan saat ini saya pelayanan di Gereja Kristen Galang Kudus bersama dengan suami di Boro, tepatnya di Jemaat Boro, dan juga saat ini melayani di Sekolah Tinggi Teologi Elohim Indonesia di Malang. Jadi Ibu adalah salah satu dosen di Peminatan Pendidikan Agama Kristen. Nah, buat teman-teman yang PAK seharusnya wajib nonton, karena ini dosennya anak PAK, harus nonton ini. Teman-teman yang di Stella, yang lagi stay tune juga, silakan menonton. Dan malam hari ini kita punya satu tema yang sangat menarik, karena kita di sini di STT Elohim Indonesia ya, di tempat kita belajar ini kita dilatih untuk menjadi seorang yang punya visi ke depannya, punya misi ke depannya untuk membangun diri dan membangun orang-orang di sekitar kita. Kita mau membahas satu topik, mampukah aku? Apa sih maksudnya mampukah aku? Tema kecil kita leadership. Apa sih leadership itu? Kepemimpinan. Jadi malam hari ini kita bersama dengan, ya saya sebutnya pakar ya teman-teman, karena beliau sudah begitu banyak pengalaman. Jadi sebenarnya pakar aja gitu ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi saya pengen tahu dong Bu, menurut Ibu sendiri, apa sih itu kepemimpinan? Apa sih itu pemimpin? Ya, baik. Temanya menarik ya. Kalau dibilang pakar sih sebenarnya tidak ya. Ada orang yang lebih hebat. Tetapi pada malam hari ini bersyukur karena bisa berbagi saja untuk rekan-rekan mahasiswa ataupun siapapun yang menonton podcast ini. Jadi terkait dengan kepemimpinan, pertama kita kan perlu tahu siapakah pemimpin itu, ya. Pemimpin itu adalah orang-orang yang bisa memberi sebuah pengaruh, gitu ya. Jadi apakah setiap orang bisa menjadi pemimpin? Bagi saya sebenarnya bisa, karena ketika dia mampu untuk memimpin dirinya sendiri, dia sudah menjadi pemimpin. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa pemimpin itu harus adalah orang yang tampil di depan. Sebenarnya ketika di dalam rumah pun, sebagai contoh kecil, kalau di dalam rumah kelihatan, misalnya kalau adik kita dia bukan seorang kepala keluarga dalam artian dia sebagai pemimpin, tapi kalau dia saja sudah bisa memberi pengaruh, kita bisa melihat bahwa mencontohi apa yang dia lakukan, sebenarnya dia sudah memimpin gitu kan di dalam rumah, seperti ini kelihatan seperti itu. Dan pemimpin itu sendiri yaitu adalah orang-orang yang mampu memberi pengaruh, dan kepemimpinan itu sendiri sebagai suatu prosesnya dalam proses dalam memimpin. Jadi bagaimana usaha yang dilakukan, upaya yang dilakukan. Kalau saya mengutip di sini dari Yuval ya, tahun 2010 itu dia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya. Jadi dia tidak hanya cukup sampai kepada upaya untuk memengaruhi dan juga untuk memahami sesuatu untuk orang lain itu menyetujui, tetapi dia sampai kepada proses di mana orang lain itu bisa dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi ide daripada mirip hipnotis itu nggak sih Bu? Enggak. Hipnotis sih tidak ya, karena hipnotis itu kan upaya dilakukan secara tidak sadar gitu kan. Oh iya. Tapi kalau pemimpinan masih sadar ya. Masih secara sadar, dan juga ada proses memfasilitasi upaya individu ataupun kolektif untuk mencapai tujuan bersama seperti itu. Jadi
bagi saya kepemimpinan itu kadang-kadang orang berpikir bahwa menjadi pemimpin itu adalah harus menjadi seseorang yang selalu menjadi nomor satu dan tampil di depan. Dia tanpa berada di depan pun, tapi kalau dia punya daya untuk mempengaruhi orang lain, bisa jadi mengaruhi ke hal yang buruk, hal yang jelek kan bisa jadi seperti itu. Oh iya. Ya, Hanya dua sisi ya. iya bisa dari dua sisi. Makanya ada orang-orang menjadi pemimpin yang membawa orang kepada hal yang tidak baik kan, Iya. tapi juga ada orang yang membawa memimpin seseorang kepada tujuan yang benar seperti itu. Jadi, kalau kita berpikir bahwa hanya cuma menjadi pemimpin hanya cuma ada orang yang tampil ke depan, maka yang terjadi adalah semua pasti punya keinginan untuk menjadi pemimpin dan semua tampil di depan, dan siapa yang akan menjadi orang yang memimpin gitu. Betul. Jadi poin penting untuk menjadi seorang pemimpin adalah dia harus mampu untuk memimpin dirinya sendiri dulu. Langkah Seorang pertama pemimpin itu siapakah seorang pemimpin? Langkah pertama, upaya yang harus dia lakukan sebelum dia memimpin orang lain, memimpin orang banyak, dia memberikan pengaruh pada orang lain, dia harus memimpin dirinya sendiri dulu. Jadi teman-teman yang di rumah, biar kita satukan dulu pemikiran kita. Ternyata yang memimpin itu bukan cuma melulu orang yang tampil di depan, ya kan Bu? Yang kayak yang harus benar-benar di front ya, di depan itu enggak. Tapi ketika kita sudah mampu mempengaruhi orang dan yang membawa dia ke dalam hal positif, tentunya itu kita sudah menjadi pemimpin. Nah Bu, pengalaman memimpin Ibu, pernah nggak punya pengalaman? Yang saya dengar sih banyak sih. Terusnya Ibu bisa berbagi dengan kami. Iya, baik. Secara organisasi, kalau secara organisasi ya puji Tuhan sedikit sharing juga ya bahwa sebenarnya tidak punya keinginan juga untuk ada di posisi-posisi tersebut, tapi semua itulah kembali lagi itu adalah anugerah Tuhan. Jadi dalam pelayanan ketika tahun 2006 saya dan beberapa teman itu diberi kesempatan untuk berada melayani di Kalimantan ya, Kalimantan Utara ya, tepatnya di Kristen Pemancar Injil. Puji Tuhan kami ada di sana dan kemudian habis tahun 2008. Dan bersyukur setelah itu ada beberapa tempat yang oleh karena anugerah Tuhan lewat sinode kemudian menempatkan saya, salah satunya adalah sempat menjadi ketua resort ya, selain jadi gembala jemaat, ketua resort atau di tempat lain disebut ketua wilayah, atau bisa dikatakan ketua pasis seperti itu. Kemudian juga sempat menjadi ketua badan perbendaharaan resort juga seperti itu. Kemudian sempat menjadi wakil bendahara di Bangmak Tarakan ya. Dan selain itu juga di desa, untuk tingkat desa ada juga menjadi kepala urusan keuangan di kantor desa. Puji Tuhan dipercayakan. Kantor desa di Tanah Tidung itu di Kalimantan juga. Jadi ketika saya melayani di tempat di pelayanan di mana saya ditempatkan, di sana dipercayakan diminta untuk menjadi kaur keuangan ya, seperti itu. Kepala urusan Keuangan. Selain itu juga menjadi guru gitu kan, seperti itu, guru agama. Dan itulah pengalaman memimpin. Tapi itu kembali lagi ya bukan karena kuat dan hebat ataupun punya pikiran untuk ambisi ke sana, sebenarnya tidak, tetapi hanya anugerah Tuhan yang membawa ke sana. Nah di dalam Ibu memimpin ini kan banyak ya, pernah nggak sih kendala-kendala yang Ibu alami? Mungkin bukan bawahan ya sebutnya, teman-teman kerja lah yang kayak ya menjadi sedikit menghalang mungkin atau bagaimana di dalam Ibu memimpin. Kalau untuk penghalang pastinya ada ya, dimanapun kita berjalan pasti saja ada hambatan. Tetapi sebagai seorang pemimpin itu kembali saya katakan, pemimpin adalah orang-orang yang mampu mengontrol dirinya sendiri, memimpin dirinya sendiri dulu. Nah ketika ada hambatan itu apa yang saya lakukan? Ya dapat ada hambatan. Tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah sebagai seorang yang sudah pemimpin, berarti saya memikirkan bahwa oh ini bukan sebuah hambatan, tapi terima kasih atas hal hambatan seperti ini, ada sesuatu yang saya bisa pelajari dan untuk terus meningkatkan kapasitas diri saya seperti itu. Jadi memang menjadi seorang pemimpin, sebelum menjadi seorang pemimpin itu kapasitas dirinya harus
besar ya, karena memang ini salah satu persoalan juga menurut saya. Iya. Banyak orang yang ingin menjadi pemimpin tapi kapasitas dirinya itu belum mumpuni gitu kan. Kalau kan jadi pemimpin itu kan harus ada ability, capability gitu kan. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin itu dia punya kapasitas yang besar. Ibaratnya seperti ini, kamu mau nampung air hujan, air apa saja, kalau embernya kecil, kan berarti kapasitasnya kecil ya, yang bisa ditampung kecil kan. Kalau kamu mau nampung air yang banyak, berarti kamu harus besarkan kapasitas. Nah, artinya bahwa menjadi seorang pemimpin kamu harus punya kapasitas yang besar dulu. Kamu punya kapasitas diri yang besar. Ketika orang ada tadi hambatan-hambatan seperti itu kamu dimampukan untuk, ternyata kalau orang sudah punya kapasitas yang besar itu dia mampu untuk melihat ternyata dengan hambatan ini adalah salah satu cara untuk dia terus memperbesar kapasitas dirinya. Berbeda dengan orang yang tadi yang sebenarnya dia tidak mampu memimpin diri sendiri, tapi dia harus mau ada dalam posisi pemimpin, tapi kapasitas dirinya masih kecil, sehingga ketika ada hambatan itu jadi masalah buat dia. Karena Bisa dia tidak saja dia mampu. gagal. Iya, bisa saja dia gagal gitu. Nah Bu, dari segi apa sih Bu kita bisa melihat pemimpin itu yang dikatakan baik? Kalau saya yang pertama adalah mental ya, masalah mental itu paling pertama. Karena seorang pemimpin yang baik adalah orang yang akan memengaruhi, menginspirasi orang lain untuk bisa berkembang, memberdayakan diri orang lain, ya kan? Ketika pemimpin itu dia memiliki masalah mental, dia tidak akan mampu untuk menginspirasi dan mendorong atau mendukung orang lain untuk berkembang. Nah, mental ini yang biasanya contohnya kalau mental kepiting. Pernah lihat kepiting ya? Iya. Kepiting itu di dalam ember walaupun tidak ditutup, ya kan? Kalau ada kepiting yang mau naik, kalau ada beramai-ramai di dalam ember gitu kan? Kalau ada satu kepiting yang mau naik, kepiting yang bawah tuh berusaha untuk menarik dan menjatuhkan, sehingga ember itu tidak perlu ditutup, tidak akan pernah ada kepiting yang keluar. Itu mental kepiting. Nah, bagaimana kalau kita sebagai seorang pemimpin kita punya mental seperti itu? Ketika kita mau mendorong orang lain untuk misalnya orang-orang yang kita pimpin ya, mendorong mereka, menginspirasi mereka untuk mereka terus maju, terus kita sebagai pemimpin kita takut nih ada saingan gitu. Artinya bagaimana caranya kita untuk menarik orang itu supaya turun, jangan sampai kamu keluar dari situ dan saya jadinya saingan buat kamu, saya jadi kamu yang jadi pemimpin terus saya yang tergeser. Nah, jadi memang pertama adalah masalah mental. Ya, dan mental itu dimulai dari diri sendiri itu. Memang berat ya sebenarnya kalau misalnya kita jadi seorang pemimpin, lantas kita nggak punya mental yang ya sebutannya apa ya, nggak mau bersaing seperti itu Bu, karena ya kita lihat kalau misalnya kita menjadi pemimpin kan orang lain juga pengen jadi pemimpin. Jadi sebenarnya ketika kita ya sama-sama memimpin, ya sebenarnya kita bisa saling membangun seperti itu. Walaupun sama-sama memimpin, ya walaupun di tempat yang berbeda seperti itu Bu. Jadi ya memang harus dimulai dari diri sendiri dengan mental yang harus saling membangun seperti itu ya Bu. Jangan jadi seperti kepiting. Iya benar, harus saling membangun. Kalau merasa bahwa ada saingan itu yang bahaya gitu. Padahal sebenarnya saingan itu di situ bisa kita lihat kan siapa yang sebenarnya bisa. Kalau misalnya saya sebagai orang yang melihat, saya bukan pemimpin, tetapi mengamati orang-orang yang memimpin. Sebenarnya ketika ada saingan di situ mereka bisa sama-sama saling mengembangkan diri, bukannya malah saling kayak tarik menarik seperti itu. Nah Bu, ketika menjadi seorang pemimpin tuh kadang kita diperhadapkan dengan tim kita yang mungkin beda pendapat dalam diskusi. Mungkin ketika ibu juga memimpin mendapati teman sekerja ibu yang beda pendapat lah dalam diskusi, dan sepertinya kalau misalnya kita sebagai pemimpin tidak bisa menyatukan itu bisa clash dan akhirnya jadi permasalahan. Nah itu bagaimana Bu? Iya, jadi selama ini yang saya lakukan adalah ketika ada perbedaan ya, dua kubu gitu ya, perbedaan pendapat, saya berusaha untuk mencari jalan tengah. Jikalau bisa mendapatkan jalan tengah ya, saya akan menempuh jalan tengah.
Tetapi kalau tidak ada pun memang benar-benar bertabrakan sekali gitu kan pendapatnya dan tidak bisa kita temukan jalan tengah. Yang saya lakukan yang sebagai seorang pemimpin pasti punya otoritas untuk menentukan mana dulu yang diutamakan. Tapi kita harus ingat bahwa demi upaya untuk sebagai pemimpin yang baik, bagaimana kita juga menjaga pendapat yang sebelah. Misalnya saya setuju dengan pendapat si A nih, tapi pendapat si B saya masih bukan tidak setuju, tapi mungkin depending. Nah, ketika itu depending, bagaimana sebagai seorang pemimpin pun saya juga punya upaya untuk menyampaikan mengapa sih saya harus milih ini dulu gitu. Jadi alasan-alasan yang memang bisa diterima secara masuk akal, sehingga tidak hanya sekedar oh ini saja gitu, karena yang sebelah sini akan merasa lain kali gini, buat apa saya memberikan pendapat, saya memberikan pendapat juga atau ujung-ujung ditolak, gitu kan? Betul. Jadi sebagai seorang pemimpin jangan sampai ini kita lakukan gitu. Ya, intinya objektif ya Bu ya? Iya, objektif, secara objektif, jadi tidak pro pada si A si B. Si A si B, iya betul yang kata Ibu. Karena kalau misalnya ya kita kan di sini juga ada tim ya, misalnya kalau di STTL juga kan punya BEM, istilahnya BEM Senat, itu juga kadang ketika kita menyampaikan pendapat dan tidak diterima seperti itu, kadang kalau misalnya kita punya pemimpin yang kurang ini dan sebenarnya dia terlihat subjektif. Nah, ya kita sebagai orang yang dipimpin itu kadang berpikir ya sudahlah, lain kali kalau misalnya kita ketemuan lagi saya nggak mau kasih pendapat, nggak mau kasih saran atau apa, kan ujung-ujungnya ditolak juga seperti itu sepertinya kelihatan seperti seorang pemimpin yang kurang ini ya Bu ya, tidak bisa bilang mengayomi atau bagaimana? Iya benar, harus mengayomi. Jadi seburuk-buruknya pendapat, misalnya buruk pendapat si B, tapi bagaimana pemimpin punya upaya untuk si B ini jangan sampai merasa di forum itu merasa ditolak. Kan itu masuk ke psikologi orang juga kan, psikologi ya, karena dia merasa bahwa dia tidak merasa apa yang dia sampaikan tidak dihargai gitu kan. Jadi apalagi satu kali, dua kali, tiga kali sudah berulang-ulang, akhirnya dia bisa mendapatkan satu pemahaman bahwa oh ternyata pemimpin ini kurang suka terhadap saya. Iya betul. Dia punya sentimen pribadi, dia lebih cenderung ke si A si B gitu, dan itu memang sangat-sangat ya diharapkan untuk dijauhi. Kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin, makanya penting kita memiliki kontrol diri, ini dulu diri kita sendiri. Ketika ada rasa untuk mau pro, kita harus melihat dulu kalau saya melakukan ini menyakiti atau tidak. Karena tujuan kita menjadi pemimpin adalah kita mau inspirasi orang lain untuk bisa menemukan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama kan. Bagaimana bisa mencapai kalau ada yang tersakiti? Betul. Jangan sampai ada yang tersakiti. Sebagai calon-calon pemimpin jangan sampai menyakiti. Mulai dari sekarang belajar untuk mampu mengayomi seperti itu. Nah, teman-teman yang di rumah yang pengen bertanya, ya jangan malu-malu, silakan bertanya. Tema kita masih tentang kepemimpinan. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang di Facebook, juga YouTube, ada juga di TikTok. Silakan bertanya karena ya semampu hari ini akan menjawab dan memberikan kepada kita tanggapan yang kita butuhkan. Silakan bertanya. Nah Bu, saya mau tanya nih Bu, ketika pemimpin berbuat salah, nah kita sebagai bawahan tuh mau sikapnya gimana? Karena ketika seorang pemimpin yang berbuat salah itu kadang kita mendapati mereka ngomongnya gini, namanya juga manusia. Itu kan kadang kita juga dapat ada yang seperti itu. Tapi justru berbalik ketika bawahannya atau yang dipimpin ini yang berbuat salah, justru malah mendapat satu teguran yang ya istilahnya mungkin keras dan sebagainya. Nah ketika pemimpinnya yang salah nih Bu, gimana? Kalau pemimpin yang salah, pemimpin kembali lagi saya ingatkan. Jadi seorang pemimpin kita harus punya kontrol diri, pimpin diri kita. Ketika kita berbuat salah, kita harus mimpin diri kita sendiri dulu, bahwa sadar bahwa saya salah. Sebagai pemimpin tidak harus selalu ada pada posisi benar, gitu kan. Sadar bahwa apa yang saya lakukan mungkin keliru, gitu. Sadar dulu, tanpa menyadari pasti kita tidak akan melakukan sesuatu dan pasti fokus kita adalah terus menyalahkan orang lain kan, gitu. Harus menyalahkan apalagi bawahan, apalagi sebagai seorang pemimpin punya otoritas. Dia ketika berbicara segala sesuatu itu dia bisa punya pengaruh yang luar biasa kan buat orang lain gitu. Justru dia menggunakan kekuasaannya, saya kan pemimpin, seharusnya kan ya nggak
apa-apa kalau saya salah, itu kan ya wajar-wajar saja karena saya punya kekuasaan. Iya, sama seperti orang tua pun kan di rumah gitu. Iya. Kadang-kadang orang tua merasa bahwa orang tua lebih daripada anak. Iya. Tapi sebagai orang tua yang baik pun juga harus melihat bahwa apa kebutuhan anak sekarang ini gitu. Harus jadi sebagai pemimpin pun juga harus lebih fleksibel ya, mengikuti zaman ini apa yang dibutuhkan. Karena kadang-kadang juga contohnya seperti orang tua di rumah juga kan gitu. Iya. Kalau misalnya orang tua yang jadul terus diperhadapkan dengan anak yang zaman sekarang, pasti bentrok terus tuh. Karena Iya, betul. anak-anak milenial sekarang kan sudah Pemikirannya sudah tidak beda tidak juga. seperti orang tua dulu Iya. lagi gitu kan. Di pandangan orang tua anak ini nakal, tapi kalau di pandangan orang anak sekarang pasti dia pikir bahwa orang tua ini jadul banget gitu Iya, kan, kuno betul. banget seperti itu. Nah jadi memang harus fleksibel sebagai seorang pemimpin. Jadi ketika ada hal yang terjadi kan kita harus bisa melihat mungkin kesalahan yang dilakukan ya, mengintrospeksi diri, berdiam diri dan introspeksi dulu apa yang dibutuhkan oleh bawahan. Jangan sampai kita menyalahkan kekuasaan yang sudah kita dapat, karena kebanyakan pemimpin kan hasil dari pilihan kita. Nah, kadang salahnya tuh kita yang salah milih pemimpin atau pemimpinnya salah, itu juga Bu. Karena ya kadang kita milih dia untuk memimpin, tetapi ketika dia memimpin kita sendiri yang kadang itu menolak. Nah itu bagaimana Bu? Ya itu salahnya di kita atau di pemimpinnya. Karena misalnya ya contoh kecilnya di ketua kelas seperti itu. Kalau kami ya Bu di kelas itu, ini saya berbagi cerita di Iya, sini. silakan. Karena di kelas itu jarang ada yang pengen jadi ketua kelas. Jadi waktu itu orangnya nggak ada di kelas, kita semua langsung gini. Sudah kita tentukan aja dia jadi ketua kelas. Jadi pas dia datang, kami langsung bilang kami sudah menentukan kamu jadi ketua kelas. Jadi kalau misalnya voting semua suara ke dia. Tapi salahnya ketika dia memimpin itu kadang kan ya dia menggunakan kekuasaannya. Siapa suruh kan pilih saya. Dan ketika dia otoriter kita juga kadang tidak punya kuasa untuk kembali menyalahkan dia karena kembali kita yang memimpin gitu. Kita yang memilih seperti itu. Nah itu bagaimana Bu? Sebenarnya siapa yang salah kalau kayak gitu? Kalau siapa yang salah saya tidak bukan tempatnya hakim ya untuk mengatakan siapa yang salah siapa yang benar, karena bisa dilihat dari berbagai perspektif, berbagai sudut pandang gitu kan. Hanya saja sebagai seorang pemimpin yang memang sudah ditunjuk, sebaiknya kan dia harus menerima itu sebagai sebuah amanah gitu kan, kepercayaan dari teman gitu untuk dia bisa melakukan tugas kepemimpinan itu ya. Dan juga teman-teman ya kadang-kadang kalau mau dilihat dari perspektifnya dia, kayaknya mereka mau ngerjain saya. Benar. Itu kan kalau sudah sampai ke situ berarti kan ya mau dilihat salahnya ya dari teman-teman gitu kan. Tapi kalau dilihat dari perspektif yang sebelahnya lagi, kalau teman-teman ini kan kepercayaan. Terus ketika dia melakukan otoritas seperti itu, dia melakukan hal-hal yang seperti itu ya salahnya juga. Iya, kayak kami lagi yang milih ya. Salahnya juga, dan dia tidak bisa melakukan kepemimpinan dengan baik kan juga bisa salahkan dia juga. Kok kamu sih tidak terima kepercayaan ini sih gitu kan. Iya. Itu bisa dari dua sisi, tidak satu sisi, sehingga tidak bisa bilang memang salahnya kalian gitu kan. Karena bisa dilihat dari sisinya yang memilih dan yang dipilih. Memang agak ribet ya, soalnya untuk jadi ketua kelas ini sebenarnya kenapa menolak, karena malas aja. malas seperti itu. Nah Bu, umur berapa sih orang itu bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin? Karena dari pandangan saya sih Bu, saya melihat bahwa ya dia harus dewasa. Karena kalau misalnya dewasa itu bukan soal angka ya, soal umur, tapi soal pemikiran. Nah, kira-kira menurut Ibu di usia berapa sih orang tua yang disebut pemimpin? Yang kalau misalnya kita lihat dari kriteria-kriteria yang tadi Ibu bilang, harus punya kapasitas dan lain sebagainya dalam menampung dan mengayomi semuanya itu, kira-kira Ibu? Usia secara angka yaitu tadi ya, kalau dewasa itu kan tidak harus usia, kadang orang usia pun sudah tua tapi tetap saja masih kekanak-kanakan kan gitu ya. Tapi ada yang masih muda tapi dia sudah punya cara pandang yang luas, karena bukan saja karena tingkat pendidikan, tapi banyak manusia ini kan belajar bukan hanya saja dari bangku sekolah, tetapi dari pengalaman demi pengalaman sepanjang hidupnya, rentang hidupnya yang dialami, sehingga dia bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dan pemahaman-pemahaman yang luas gitu
kan. Jadi ada orang yang masih muda sudah bisa menjadi pemimpin. Saya waktu itu menjadi pemimpin ketika saya dipercayakan untuk pertama kali jadi sebagai ketua resort ya, sebagai gembala jemaat, pemimpin jemaat itu saya usia 24 tahun. 24 tahun. Kayaknya di studio ini ada yang 24 tahun. Oh, ternyata Kak Omri. Ya, usia 24 tahun itu sebagai gembala. Kemudian pada tahun 2010 saya kemudian diminta untuk menjadi ketua resort itu masih dalam usia yang sangat muda. 2010 Ibu ketua resort, itu saya kelas 5 SD. Masih kecil ya, ternyata Ibu sudah begitu banyak punya pengalaman. Dan hanya memang dalam usia yang muda pengalaman untuk melihat berbagai macam hal kan ya masih terbatas juga, karena saya juga memiliki waktu itu dengan beberapa tahun saya mengenali kondisi pelayanan di Kalimantan itu, karena kan saya dari NTT, kemudian ketika saya datang ke Kalimantan, budaya yang berbeda, pastinya dalam jangka waktu itu saya bagaimana dari 2006 ya, 2006 kemudian 6 tahun kemudian tahun 2010 saya jadi ketua resort itu. 6 tahun itu saya punya kesempatan untuk menjelajahi, untuk mengenal jemaat di sana, mengenal apa kebutuhan gereja di sana, sehingga ketika menjadi pemimpin pun juga saya bisa membawa gereja ini apa sih yang dibutuhkan jemaat, apa yang dibutuhkan oleh jemaat gitu. Jadi lebih menjawab kebutuhan begitu. Hanya kalau dari segi usia ya itu tadi masih sangat muda sebenarnya ya. Berarti sebenarnya tidak terbatas ya Bu ya, tidak terbatas usia. Setidaknya ya 20-an ke atas lah, dan sudah sedikit punya pengalaman dan sudah mampu mengontrol emosi. Karena seperti tadi Ibu bilang, ya kalau pemimpin nggak mampu mengontrol emosi, bagaimana jadinya kan? Jangan sampai tidak mampu memenuhi kebutuhan. Ketika kalau ngomong di dunia pelayanan, jangan sampai kita tidak mampu memenuhi kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan jemaat. Seperti itu ya kan? Iya. Sebenarnya usia itu nggak jadi masalah. Iya, hanya memang kita harus sadari ya bahwa namanya masih muda itu kan darah muda kita tahu ya. Darah masih mendidih, orang bilang sedikit kesentuh kan masih gampang kecewa, masih gampang marah, masih gampang putus asa, kadang-kadang seperti itu ya. Tapi dalam proses itu ya memang saya hadapi dan saya terima saja sebagai anugerah Tuhan. Di situ proses untuk bagaimana saya mengontrol diri saya masih menggebu-gebu saja untuk bisa tampil. Ya memang ada suatu pergolakan ya, karena masih usia semuda itu, tapi sebagai seorang pemimpin harus tampil untuk bisa dewasa dalam bersikap dan juga bisa melihat secara luas. Misalnya kalau dilakukan kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari si A, si B, sebagai seorang pemimpin saya bisa melihat dari tingkat yang lebih tinggi mengapa ini terjadi gitu, seperti itu. Jadi tidak melihat dari sisi kita, ibaratnya kalau ada pemimpin bawaan kita, orang-orang yang dipimpin itu di sini ya, dia melakukan hal-hal yang kurang berkenan begitu, sebagai pemimpin kita harus agak di atas ini. Kenapa ini terjadi begitu? Bukan kita hanya menyamakan begini. Kalau kita menyamakan begini, maka pasti sudut pandang kita kan kita melihat bahwa kamu tuh jahat, dia tuh jahat, dia tuh nikah saya, dia tuh tidak suka sama saya, pasti seperti itu. Tapi ketika kita melihat dari sisi sudut pandang lebih atas, cara pandang luas, kita akan memahami, oh ternyata orang ini seperti ini gitu. Saya bisa memahami apa yang terjadi sehingga dia melakukan ini. Dia tidak jahat kok, tapi karena ada sesuatu di balik itu sehingga dia melakukan ini, kan seperti itu. Nah itu yang seringkali saya terapkan, di bagaimana Allah memandang kita dari atas, dia bisa melihat kita secara keseluruhan. Kita sebagai pemimpin pun juga harus selalu punya sudut pandang, cara berpikir harus lebih dari ada orang-orang yang kita bawa. Itu sekali, supaya bisa mengayomi. Ya. Itu sebenarnya tujuan utama kita menjadi pemimpin itu mampu merangkul ya, mampu merangkul orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang kita pimpin. Jangan sampai yang kita pimpin malah berpikir kayak tadi ya Bu ya, tidak dianggap, malah ya tidak di ini karena pendapatnya beda malah di ini. Nah buat teman-teman yang di rumah kayaknya belum ada pertanyaan, silakan bertanya mumpung Ibu di sini, karena ternyata Ibu datangnya baru tadi pagi ya Bu ya. Datang baru tadi pagi. Dan besok pelayanan di sini, selesai pelayanan langsung
Kembali lagi. Ya, Nah ini kesempatan emas nih. Nah Bu boleh sambil sambil minum ngopi dulu, ya. ngopi dulu. Ini Nah, kopinya teman-teman, ya. spesial nih ya. Kopi spesial itu buatan Kak Eta sama Kak Almi ternyata pinter. Nah Ibu, Terima kasih, enak sekali. Ibu ini ternyata dari Kupang, teman-teman kita udah berbincang-bincang. Ibu ini dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Buat teman-teman dari Kupang yang nonton kakak Nona, kakak Nyong, ya, yang lagi nonton, ini Ibu hari ini dari Kupang. Kalau di Kupang ini tempat tinggalnya Bu di mana Bu? Ya dulu sekarang ini sudah tinggal di belakang Lanudal ya. Lanudal Eltari, Oh, Eltari. belakang Bandara Eltari. Ya. Anak Eltari. Ini Bu ini kalau dibilang di Kupang Akamsi Lanudal gitu ya sebutannya. Oke. Nah buat teman-teman yang di rumah silakan bertanya, boleh bertanya sepuas-puasnya. Mumpung ada Ibu di sini karena ternyata Ibu tidak punya cukup waktu. Ya, Ibu menyisihkan waktu untuk kita, jadi kita harus memaksimalkan waktu yang ada bersama dengan Ibu. Iya, saya mensupport sekali kegiatan ini ya, karena ini salah satu cara kalian untuk berekspresi ya, Iya benar. sebagai anak-anak muda. Oke, nah Bu, kita sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman Pertanyaannya. saya mau tanya lagi nih Bu. Nah, menjadi seorang pemimpin itu apakah dia hanya mengendalikan dan mengarahkan? Kan kebanyakan pemimpin itu hanya mengendalikan dan mengarahkan. Nah, yang betul itu sebenarnya gimana Bu? Baik, ini saya dari sudut pandang saya ya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan. Selama jadi pemimpin, baik itu di jemaat gitu kan, saya tidak hanya sekedar mengarahkan. Ya. Yang saya lakukan adalah ketika saya mengarahkan, saya juga turun tangan. Gitu. Tapi ketika saya mengarahkan dan orang itu sudah bisa melakukan, saya tidak terus ada untuk terus mendikte. Tapi saya memberikan kesempatan orang untuk melakukan apa yang dia lakukan gitu. Contohnya kalau bidang IT ya, contohnya IT. Kalau belum ada sebagai pemimpin, saya turun tangan untuk melakukan. Saya tidak hanya cuma ngontrol, kamu harus jadi begini. Belum ada, saya turun tangan untuk melakukan. Tapi ketika ketika ada orang yang mau melakukan dan mungkin saya memberikan masukan-masukan dan orang itu melakukan, saya tidak lagi mendikte baru harus begini, silakan berekspresi, silakan lakukan dengan sebaik mungkin menurut Anda. Tapi nanti juga kalau misalnya ada sesuatu ya pasti kita saling mendukung lah gitu ya, mengoreksi apa yang kurang, pasti seperti itu. Jadi memang seorang pemimpin bukan hanya cuma mendikte dan mengarahkan dan terus dia duduk diam pangku tangan, tidak. Bahkan sampai angkat meja atau angkat kursi pun kalau tidak ada yang melakukan, kalau saya lakukan. Sama ini Masih bisa lakukan? saya lakukan. Ya. Iya. Justru saya punya ini jadi satu berkat buat saya sebenarnya ketika kenapa saya sampai melakukan hal itu, karena memang saya dari pos pembelajaran juga. Waktu pertama kali saya ditempatkan itu di perbatasan Malaysia ya. Perbatasan Malaysia ya, sangat jauh. Dan saat itu saya ketika selesai kuliah dan di pemikiran saya menjadi seorang hamba Tuhan adalah seorang yang terus memimpin dan mengontrol orang gitu kan. Sebagai seorang masih muda ya, sebagai orang masih muda. Tapi terus kemudian ketika ada di jemaat, terus ada yang nyeletuk gini, pemimpin aja tidak turun tangan, mau suruh kami yang domba-domba gimana gitu kan. Di situ cukup memang sebenarnya bahasa agak menyakitkan, tapi saya melihat dari sisi cukup memberikan sesuatu insight yang baru. Saya boleh sadar, kalau sebagai pemimpin harusnya kan kita harus turun tangan duluan gitu kan, sehingga apapun yang melakukan mereka masuk ke sawah, saya juga harus masuk ke sawah, turun tangan bekerja. Bahkan punya pengalaman kita waktu itu usaha dana dari ambil seng ya dari luar negeri, itu jalan kaki. Ibu pernah? Iya, pikul seng. Itu dari situ saya langsung menurunkan, kalau mau dikatakan derajat ya, yang terlalu tinggi tadi, merasa bahwa terlalu tinggi. Terus ternyata
kita tidak seperti itu. Menjadi pemimpin adalah pemimpin yang melayani. Bahkan angkat seng yang sebenarnya di pandangan kita itu kerjaan tukang gitu kan. Iya. Kita udah sekolah tinggi ngapain gitu kan. Iya, benar. Dari secara pandangan kita masih terbatas. Terus tidak, itu sangat memberkati. Akhirnya saya merasa, oh saya pun menjadi pemimpin, saya harus melakukan segala sesuatu. Saya tidak hanya sedang jemaat ambil saya ini tidak, tapi saya pun sendiri berkomitmen untuk pikul saya waktu itu pengalaman yang sangat memberkati saya. Sampai sekarang akhirnya mau lakukan pekerjaan seremeh dan sehina apapun saya lakukan. Biasanya orang yang kita pimpin itu akan melihat figur pemimpinnya. Jadi ketika pemimpinnya mampu melakukan, ya sebenarnya kita sebagai yang dipimpin seharusnya juga mencontoh seperti itu. Jadi memang penting sekali kita sebagai pemimpin itu memberikan teladan yang sepertinya kesan daripada yang dipimpin itu bukan cuma dia cuma ngomong. Ya jangan sampai seperti itu kan Bu. Betul. Dia cuma bicara, kita yang mengerjakan. Sebenarnya itu yang harus kita juga rubah ya dari diri kita sebagai calon-calon pemimpin, bukan cuma mengendalikan, mengarahkan, tetapi kita juga turun tangan. Jadi ya kita semaksimal mungkin menghindari perkataan-perkataan seperti itu. Walaupun memang perkataan-perkataan itu kita butuhkan untuk melatih ini ya Bu ya, mental kita juga. Mental, betul. Nah, pernah nggak sih ketika ibu memimpin nih, diperhadapkan dengan kita bicaranya yang orang yang dipimpin itu insan ya, anak-anak, atau sebaliknya ibu pernah dipimpin oleh orang yang infantil, kekanak-kanakan itu. Nah, ibu menyikapinya seperti apa Bu? Sederhana sih bagi saya, ketika saya menghadapi pemimpin yang kekanak-kanakan, saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Sebagai bawahan saya, bagaimana saya menjadi orang yang lebih dewasa dan menjadi berkat buat pemimpin saya. Dan kekanak-kanakan berarti dia belum bisa mampu untuk memberikan pengaruh kan kepada kita kan. Hanya mungkin karena kemampuannya itu tadi tarik menarik gitu, mental yang saya bilang, kemampuan dia tarik menarik orang dan dia akhirnya berada pada sisi di atas, tapi secara mental dia belum menjadi seorang pemimpin. Iya, jadi ketika dia sudah ada di segala seorang pemimpin dan dia kanak-kanakan, kita yang di bawah bisa jadi lebih punya mental lebih baik kan. Nah, kita punya mental lebih baik, kita harus lebih dewasa dong. Kalau kita juga ikut kekanak-kanakan dan menuntut dia harus dewasa, tidak akan berjalan. Bagi saya, menurut pandangan saya. Jadi selama ini ketika saya melihat kalau ada orang-orang yang menurut saya cara pandang saya adalah orang ini kekanak-kanakan, orang ini cara pandangnya tidak luas sebagai seorang pemimpin, bersikap kurang baik, saya tidak akan menuntut untuk dia harus menjadi seperti apa, tapi saya menyikapinya secara dewasa aja. Nah kalau misalnya sebaliknya nih, ini kan dari pandangan kita sebagai seorang pemimpin, seorang bawahan melihat pemimpin yang kekanak-kanakan. Kalau misalnya bawahan kita yang dipimpin ini yang kekanak-kanakan, ya itu justru lebih agak lebih enteng ya. Bawahan kita yang kekanak-kanakan, kita yang lebih dewasa, kita masih bisa lebih bersikap dengan baik dan kita masih bisa mengayomi dengan lebih baik kan, kita punya otoritas, ya kan? Kita punya otoritas dengan segala cara yang kita lakukan, bisa memberi efek, memberi pengaruh. Yang agak susah tuh kalau dia pemimpin dan dia punya otoritas tapi dia kanak-kanak, itu yang sangat-sangat susah. Ini bawahan serba salah gitu kan. Iya, biasanya tadi kami diskusi gimana pemimpin kekanak, takutnya dia minta ini, kita kasih ini, taunya dia mau yang ini, kayak labil ya, labil seperti itu. Kita sebagai yang dipimpin itu juga bingung, apa sih maksudnya gitu kan Bu. Jadi perhadapkan dengan pemimpinnya, sebenarnya punya otoritas, tapi dia juga kekanak-kanakan, jadi takutnya dia salah menggunakan kekuasaannya, otoritas yang dia punya itu disalah gunakan. Jadi kayak ya sudah mut-mutan seperti itu pemimpin yang sebenarnya ngomong mut-mutan itu saya pengen tanya lagi, gimana pandangan ibu tentang pemimpin yang mut-mutan? Mut-mutan itu kan kayak kemudian ya Bu ya. Jadi ketika dia sama teman sekerjanya dia lagi moodnya bagus, ya dia bagus. Tapi kalau pas lagi sama temannya dia enggak, moodnya lagi enggak bagus, impactnya kayak dampaknya itu ke kita sebagai bawahan kita, pemimpin yang kemudian itu. Saya pernah menghadapi yang seperti itu ya, saya tidak perlu cerita itu gimana. Tapi bagaimana selama ini saya menghadapi orang-orang seperti itu, ya saya tetap hadapi dengan, saya merasa bahwa
kalau saya punya cara pandang yang dewasa, saya punya sikap yang dewasa, saya akan memahami banyak hal. Saya berusaha memahami orang ini dengan baik. Oh, ternyata dia lagi sedang tidak, situasi moodnya lagi tidak baik. Kapan saya harus pergi menghadap ke dia, begitu kan? Ketika saya menghadap ke dia di situasi yang salah, bagaimana saya harus bersikap seperti itu. Sulit ya Bu, karena Sulit, ya. kalau tadi kita ngomong soal kepemimpinan yang dia punya, misalnya punya kapasitas yang lebih, misalnya dia mampu mengayomi, tapi karena sebenarnya bagus dia sudah punya kapasitas yang bagus dan sebagainya, tapi jatuhnya itu di mudi-mudiannya ini. Kemudian Iya. iya, ada banyak orang seperti itu. Dan itulah cara saya menghadapi itu begitu. Sikap saya yang lebih dewasa. Dewasa, saya tahu menempatkan diri. Kalau misalnya saya lihat wajahnya mungkin agak, saya tahu, ini dia lagi kurang baik. Apakah saya datangi atau saya tahan dulu, nanti dulu baru saya bicara. Atau kalau memang saya harus pergi saat ini pun, saya harus siap mental saya. Ketika dia marah atau dia apapun, saya siap mental. Nggak apa-apa wes, nanti kalau dimarah, yang penting hari saat ini saya pergi dulu gitu. Jangan saya dengan sifat kanak-kanakan, saya pun datang dengan tidak mau tahu begitu kan. Dan ketika kita mendapatkan mungkin dimarahi atau apa, malah kitanya yang iya. berarti kalau pemimpin yang kemudian ini masuk kepada kategori pemimpin yang infantil. Ya, bisa jadi seperti itu. Kekanak-kanakan ya, karena belum, emosinya belum stabil gitu. Masih kadang bisa baik. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman. Oh, belum ada. Mungkin teman-teman mau kasih respon aja nih. Mungkin apa sih pandangan teman-teman mengenai pemimpin itu, atau mungkin punya pengalaman juga bertemu dengan pemimpin yang terlalu otoriter terhadap bawahannya, silakan boleh berkomentar. Bu, apa yang integritas seorang pemimpin itu? Integritas seorang pemimpin itu bisa dilihat dari mana? Karena kan kalau tadi kami diskusi itu seperti ini. Pemimpin itu orang yang kurus, tinggi. Nah, itu kalau misalnya kita lihat dari fisik. Nah, integritas seorang pemimpin itu kita bisa dari mana? Apakah dari fisiknya kah? Dari intelektualnya kah? Atau mungkin dari pengalamannya yang banyak yang memotivasi orang, atau bagaimana? Orang-orang yang berintegritas itu orang-orang punya mental yang bagus ya, seperti itu ya. Karena kalau dia tidak, orang yang berintegritas itu kan dia bisa setia terhadap, ini kalau dia pemimpin organisasi, dia setia terhadap organisasinya, dan juga dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak lakukan, dan menghindari yang tadi yang kayak mental yang saya katakan di awal tadi, mental seperti itu. Kalau orang sudah memiliki seperti itu, sebenarnya kalau dilihat belum memiliki integritas yang baik. Karena akhirnya kan visinya dia yang akan dibawa, bukan visi organisasi ataupun visi Tuhan. Kalau di teologi ya visinya Allah yang kita mau capai ya, seperti itu. Berarti bukan dilihat dari fisiknya. Bukan dilihat dari fisik. Kalau kita lihat dari, kalau kita melihat kepada tokoh Alkitab, Daud, kecil dan kemerah-merahan. Iya, seperti itu ya. Jadi saya selalu selama saya melakukan pelayanan selalu melihat pada tokoh-tokoh Alkitab. Jadi tidak melihat cara pandang dunia, tapi bagaimana Alkitab berkata, sehingga tidak lagi dengan cara pandang dunia tadi yang harus tinggi, harus seperti ini, ganteng, cantik, tidak. Tapi bagaimana dia bijaksana, bagaimana dia punya mental yang baik, integritas yang baik. Dan kadang integritas itu tidak ada pada diri fisik yang tadi kita sebutkan tadi. Atau intelektual. Iya. Karena biasa orang kalau sudah punya intelektual tinggi, kadang justru kepandaian yang dia punya dia pakai untuk kepentingan dia, dan justru malah kepandaian itu ya ketika orang lain mengutarakan pendapat, justru dia lebih mengutamakan punya dia, karena ya setahu saya ini harusnya, sepengetahuan saya ini yang saya pelajari dan seharusnya gini. Tapi karena orang lain tidak sependapat, justru kepandaian yang dia punya itu menutupi Otoriter jadinya otoriter. Iya. Berarti pemimpin itu bukan dilihat dari fisik,
dilihat dari intelektualnya. Apakah di dalam kita memimpin kita juga harus punya EQ, emotional quotient itu? Iya, pasti dong, emotion, kecerdasan. Segala bentuk kecerdasan saya pikir dibutuhkan ya. Spiritual quotient, ya. Adversity quotient, kemampuan untuk kita mengubah tantangan menjadi peluang. Bayangkan kalau pemimpin tidak punya kecerdasan untuk itu, ketika ada tantangan dia stop gitu. Wah, kita kayaknya harus stop di sini, tapi sebenarnya tidak, gitu kan. Menjadi seorang pemimpin, ada tantangan, tidak mentok pada tantangan, tapi ada peluang apa yang baru yang muncul. Dan seorang pemimpin dia akan mampu untuk melihat itu. Nah, terkadang pemimpin itu bisa saja gagal di bagian situ ya. Banyak gagal di situ. Kalau dia tidak punya adversity yang baik, dia pasti gagal di situ. Iya, betul. Tidak mampu membaca peluang, justru peluang yang sebenarnya ya kita lihat itu hambatan, tetapi sebenarnya dari hambatan itu apa yang sebenarnya bisa kita jadikan peluang sebenarnya ya Bu di situ. Iya, sama seperti sekarang kan, kalau misalnya corona gini. Iya. Seorang pemimpin yang dia melihat bahwa corona adalah suatu hambatan buat dia melakukan apapun gitu kan, misalnya dia sebagai seorang pemimpin di perusahaan, dia melihat bahwa ini hambatan dan perusahaan tadi akan mandek di sini, ya dia tidak akan bisa berkembang. Tapi ketika dia punya cara pandang yang baik, ada hambatan, oh ternyata ada peluang yang besar. Justru bukan perusahaan saya bukan hanya cuma dikenal di sini, tapi bisa punya peluang dikenal di dunia karena internet pasti ada. Iya. Semuanya akan kembali ke internet kan gitu. Sekarang semuanya harus masuk internet. Seperti itu kan. Jadi pemimpin yang seperti itu yang dibutuhkan. Gimana melihat hambatan menjadi peluang, Hambatan menjadi peluang. Jangan sampai justru hambatan itu membuat kita ya sudah mentok, putus asa. Nah, kembali mentalnya ya sebenarnya ya Bu ya. Mentalnya harus kuat dan menggunakan situasi yang ada, baca situasi dengan baik dan emosional kita. Ya sampai pada saat itu kita dalam keadaan emosi kan banyak ya Bu, sedih. Saking sedihnya ya sudah putus asa, ya sudah di sini aja. Masalah di situ ya Bu. Nah Bu, ciri pemimpin yang baik dan syarat Bu kita. Baik, kita jadi mampu nih Bu. Karena kan kita tidak mampukah saya? Karena ketika kita dengar dari penjabaran dari tadi ya Bu ya, itu seakan-akan berat ya Bu. Sebenarnya kita itu sebenarnya bisa nggak sih Bu, sebagai ya kalau saya sendiri bisa nggak saya jadi seorang pemimpin, atau teman-teman yang di rumah bisa nggak jadi seorang pemimpin? Bisa, jawabannya bisa, pasti bisa. Hanya saja sekarang pertanyaannya pemimpin seperti apa. Karena kalau kita tarik benang merahnya dengan Kristen, pemimpin Kristen seperti apa? Adalah pemimpin yang melayani. Ya. Kalau kita punya pemahaman bahwa pemimpin itu harus selalu ada di depan, itu tadi kan dari awal saya sudah sampaikan. Maka yang terjadi adalah kita saling tarik menarik, siapa yang akan ada di atas dan siapa yang akan terus berada di bawah. Tapi ketika kita punya pemahaman bahwa pemimpin itu adalah walaupun kadang dia ada di bawah, tapi dia mampu mensupport orang-orang di bawah ini untuk maju bersama-sama, nah itu dia pasti kita akan mampu jadi seperti. Jadi kita tidak harus monoton, kita harus berpikir bahwa pemimpin itu harus, ketika saya tidak di depan berarti saya bukan pemimpin. Di belakang pun, tapi kamu kalau mampu untuk terus mensupport orang-orang lain, kamu sudah menjadi pemimpin sebenarnya. Karena kamu punya upaya untuk mendorong, mempengaruhi orang untuk bisa melakukan tujuan yang akan dicapai. Begitu. Jadi saya itu yang saya lakukan gitu. Jadi bagaimana cara untuk supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik? Yang pertama andalkan Tuhan ya. Itu pasti berdoa dulu. Kemudian punya kontrol diri yang baik. Kontrol diri yang baik karena sebagai orang-orang yang memimpin pasti dia akan diperhadapkan dengan berbagai macam tipe dan karakter. Ya gitu kan. Kalau dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, pasti dia akan gagal. Dan juga bagaimana seorang pemimpin harus punya cara pandang yang luas gitu kan. Tidak hanya sekedar tingkat pendidikan yang tinggi ya, karena tingkat pendidikan yang tinggi pun kalau cara pandangnya tidak luas tidak itu kan tidak menjadi berkat gitu. Orang yang di bawah pun juga bisa punya cara pandang yang luas ketika dia mau belajar dan ada banyak pengalaman yang dialami dalam hidupnya. Jadi yang pertama berdoa, mengandalkan Tuhan, ya. kontrol diri, dan punya wawasan yang luas dan juga itu karakter yang mental itu tadi.
Iya, karakter yang harusnya membangun. Jangan sampai kita tidak mampu mengayomi dan membangun orang-orang di sekitar kita. Tadi Ibu bilang bahwa seorang pemimpin Kristen yang baik itu adalah pemimpin yang melayani. Kita lihat sama yang di Markus 10 ayat 43 sampai 45 saya baca ya Bu ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaknya ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia, Yesus Kristus ya Bu, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebenarnya kalau kita ngomong role model atau figur yang paling tepat untuk kita teladani, sebenarnya sebagai orang Kristen, orang percaya, kita sudah punya satu figur ya. Iya, betul sekali. Role modelnya jelas. Iya. Jadi tidak hanya cuma sekedar imajinasi tentang Tuhan itu, tapi figur itu jelas nyata, apa yang dia lakukan bisa kita lihat. Betul. Teman-teman jangan susah cari-cari role model atau sampai cari di internet pemimpin seperti apa sih yang harus kami contoh, sampai yang banyak ya Bu ya, pemimpin-pemimpin dunia yang terkenal dan ya punya kemampuan mengaruhi yang besar kalau misalnya kita lihat. Tapi sebenarnya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, sebenarnya kita sudah punya role model kita sendiri. Hanya saja kadang-kadang memang pemimpin-pemimpin yang ada di dunia itu yang kita lihat, dunia sekuler adalah dunia yang kurang baik juga. Tapi ternyata justru pemimpin-pemimpin yang di dunia itu mereka punya mental yang sebenarnya di Kristen sudah dibahas. Tapi sayangnya di Kristen itu tidak dilaksanakan gitu. Justru pemimpin yang di dunia versi sekuler itu lebih menerapkan itu. Gitu. Yang saya amati ya. Jadi bagaimana pemimpin mereka yang berhasil, mereka tidak menjadi orang yang menarik atau menjatuhkan bawahannya, tetapi bagaimana mereka punya upaya untuk memberdayakan, menolong orang-orang yang ada ini terus berkembang. Karena dengan berkembangnya kan juga perusahaannya juga akan bisa lebih maju. Kan? Tapi kalau kita kadang-kadang kita justru yang belajar tentang hal itu, justru kita punya kemampuan justru menarik supaya saya ini yang terlihat lebih gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita terlalu cepat untuk menghakimi juga untuk masalah dunia dan bukan dunia gitu kan. Tapi ternyata justru kalau kita lihat dunia yang justru melakukan itu. Kita yang belajar Alkitab, yang hampir tidur bangun juga dengan Alkitab, kita gagal melakukan satu hal yang kesulitan dari diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita sudah tahu, dan ketika kita juga membuat batas ya, buat batas antara dunia dan dunia kita, dunia kita ya, dunia kita sendiri. Ketika kita sudah buat batas ini, sebenarnya apa yang mereka lakukan ini baik. Kita juga sebenarnya bisa karena kita sudah punya sendiri. Tapi kita sendiri yang tidak mampu melakukan, oleh karena kita ya seperti tadi Ibu bilang, hanya mau mengatur sendiri atau justru takut tersaingi dan lain sebagainya. Sebenarnya kita mampu ya Bu. Sebenarnya kita mampu ke aku. Sebenarnya kita semua mampu. Kita semua mampu untuk melakukan, bahkan menjadi seorang pemimpin ya Bu. Ya kata Ibu tadi, mulai dari diri sendiri. Ketika kita sudah mampu mengaruhi atau mendorong orang lain, sebenarnya kita sudah mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, terakhir nih Bu, karena sepertinya sudah tinggal 5 menit lagi. Ketika kita berbincang sampai lupa waktu ya Bu ya, karena sudah sejam. Nah, terakhir nih Bu, pesan untuk kita semua nih, baik yang di sini juga teman-teman yang di rumah, pesan untuk kami untuk menjadi seorang pemimpin yang seperti apa. Kalau pembahasan kita yang panjang ini kan dengan wejangan dari Ibu untuk kami semua. Iya, dari saya semua orang mampu untuk memimpin, ya, tergantung dari diri kita sendiri. Karena Tuhan itu serasa tidak adil kalau memberikan ada orang yang bisa dan ada yang tidak bisa. Bagi saya semua bisa, hanya saja kembali kepada diri kita sendiri. Maukah kita menjadi seorang pemimpin mulai dari diri kita sendiri? Ya, jadi karena ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang mampu memimpin diri sendiri, dia akan merangkul dunia. Jadi mulai dari diri sendiri, memimpin diri sendiri, dan jangan lupa libatkan Tuhan ketika kita memimpin diri sendiri. Karena memimpin diri sendiri itu adalah musuh yang paling besar dalam diri kita.
sebelum kita menjadi memimpin orang lain dan menjadi berkat buat orang lain. Ya, seperti itu saja. Dan untuk role modelnya teruslah mencontohi Tuhan Yesus ya. Karena selama ini tokoh satu-satunya dalam pelayanan. Ketika saya melakukan pelayanan, ada masalah apapun yang ada di dalam pelayanan, tetap saya melihat apa sih yang Tuhan lakukan menghadapi hal seperti ini. Bagaimana cara dia menghadapinya? Bagaimana di saat dia harus berbicara di tengah-tengah orang yang punya tujuan menjatuhkan dia? Bagaimana dia tetap tegas, tetapi bagaimana dia juga tetap punya hati yang lembut mengayomi orang-orang yang lemah. Jadi Tuhan Yesus itu pakai komplit ya. Jadi kalau kamu mau jadi pemimpin yang luar biasa, contohilah dia. Oke. Bu, kayaknya sebelum kita tutup dalam doa, kita punya satu pertanyaan dari Bapak Christopher Masael Ikalor. Oh, ya ada juga dari Bapak Christopher. Bapak bilang seperti ini. Pernahkah Ibu punya pengalaman menghadapi pemimpin yang orientasinya adalah harta, juga berambisi dengan jabatan dan tidak mau turun dari jabatan tersebut? Punya ambisi orang pemimpin yang seperti itu sampai saat ini belum ya. Saya tidak punya, belum di dalam gereja itu belum pernah, karena saya pelayanan di dalam gereja ya. Karena kalau di luar mungkin, tapi kalau di dalam gereja tidak ada yang berambisi tentang harta. Saya sudah tidak bisa menghakimi bahwa si A ini punya ambisi tentang harta. Hanya kalau bilang tidak mau turun dari jabatannya itu sering ya. Sudah enak paling nggak Bu ya? Kan, karena mungkin saya melihat bahwa walaupun di dalam gereja, tetapi ada pemahaman-pemahaman begini. Mengutip ayat Alkitab, kadang-kadang orang Kristen mengutip ayat Alkitab, kita harus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Iya. Dan itu stop sampai di situ, ya kan? Sehingga ketika kalau kita melihat ayat ini dibandingkan dengan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan sepertinya bertolak belakang kan? Iya. Tuhan Yesus katakan bahwa kita harus jadi pelayan, kok ini harus jadi kepala bukan ekor. Sehingga kemudian saya berpikir lagi, kalau yang hal-hal yang seperti ini berarti apa sih yang dimaksudkan dengan menjadi pemimpin, menjadi kepala bukan menjadi ekor? Artinya ketika kita mau menjadi kepala, ya itu tadi kita harus juga mampu menjadi pelayan juga gitu. Jadi tidak stop pemimpin seperti apa dulu gitu. Pemimpin yang bisa memimpin diri sendiri dulu kan. Tidak hanya bilang harus stop loh, menjadi kepala ekor. Akhirnya tidak mau turun gitu. Bapak Marcel di TikTok. Ternyata Bapak Marcel ini suami daripada Ibu Hari ini. Apakah terjawab Bapak? Ya udah sampai di rumah masih kayaknya belum, ini harus ditanya lagi ya. Iya, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Marcel. Mungkin teman-teman hanya bisa ya di kolom komentar berikan pendapat. Silakan berikan pendapat, karena waktu kita sudah menunjukkan tinggal beberapa menit lagi. Kita akan menutupnya dalam doa. Terima kasih Ibu hari ini memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami semua. Karena Tuhan boleh memberikan waktu kepada kami yang sangat indah dan sangat berharga, di mana kami boleh saling sharing satu sama lain, kami saling berbagi Tuhan atas apa yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah melalui sharing pada malam hari ini boleh memberkati setiap kami yang Engkau percayakan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di dalam dunia ini Bapa. Bapa tolong kami sehingga ketika kami Tuhan perkenankan untuk kami menjadi pemimpin, kami boleh menjadi pemimpin yang memiliki karakter seperti Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak hal yang ingin kami bahas, namun kami sangat dibatasi oleh waktu. Namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan terus memberikan pencerahan kepada setiap kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan tentunya itu dimulai dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan
seluruh acara ini mulai dari awal pertengahan sampai akhir ini ke dalam tangan pengasihan Bapa. Kami berterima kasih dan kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, mari mengampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Harini yang telah hadir di podcast kita malam hari ini. Dan buat teman-teman di rumah yang sudah stay tune bermalam minggu bersama kami, kami sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih. Semoga acara kita malam hari ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa minggu depan dengan tema yang berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, sampai jumpa.